di atas rumput atau di atas pohon yang kecil bang, itu ada sarung biasa, sarung bapak-bapak kayak gitu bang ya, yang dulunya itu bekas orang yang hilang sampai sekarang belum ditemuin di Gunung Salak. Saya nerobos kabut, entah awan atau itu lupa saya, nerobos dan saya lihat bukan hutan bang, tapi kota peradaban. Ki bangun kata saya, maghrib, eling kata saya kan gitu. Nafas dia itu udah kecil bang, saya lihat. Di situ saya udah pasrah. Ya Allah kata saya, mau apapun itu saya ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah di samping gue ini udah ada Bang Fahmi. Waduh Bang, gimana Bang kabar ini Bang? Alhamdulillah. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Nah Bang, jauh-jauh dari mana nih Bang? Saya dari kaki Gunung Salak di Bogor Bu. Bener-bener kaki Gunung Salak? Bener-bener kaki Gunung Salak. Kalau badannya Gunung Salak di mana tuh Bang? Badannya Gunung Salak agak tengah kali, agak tengah ya. Apalagi palanya Gunung Salak kan, puncak dong gitu, puncak kan. Gitu. Nah jauh-jauh nih dari kaki Gunung Salak gitu kan ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih Bang, yang betul. Insya Allah nih teman-teman semua di balik pengalamannya Bang Fahmi ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu Bang ya. Oke, nah kan rumahnya di kaki Gunung Salak nih Bang. Gue sih nebak dulu nih, apa mungkin Bang Fahmi ini pengen ceritain saat di Gunung Salak ini? Ya betul. Jadi ini kisah atau yang pengalaman saya waktu pendakian ke Puncak Salak 2 via Arca Domas. Arca Domas itu tahun berapa ya? Masih ingat gak Bang? Itu tahun 2020. Bulan Oktober. Nah dari kampung Abang ke Arca Domas tuh deket apa? Deket, ada 10 menit. Oh ini mah pintu masuk banget tuh. Iya pintu masuk banget emang. Arca Domas, berarti emang udah hatam dong di Gunung Salak tuh, Arca Domas tuh? Iya gitu. Hampir tiap tahun, apa tiap bulan, apa tiap hari ke puncak? Enggak, justru kita ini sebagai pribumi itu jarang banget kalau misalnya mendaki Gunung Salak. Malah jarang? Malah jarang. Oh bisa gitu ya? Emang rata-rata begitu ya? Iya. Yang asli situ ya paling sekali 2 kali udah gitu ya? Nggak usah sering itu, kecuali memang dia ada profesinya guide itu ya gitu ya? Betul. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang, saat naik Gunung Salak via Arca Domas itu ngalamin kejadian apa Bang? Intinya aja nih. Jadi yang pertama itu saya ketemu siluman monyet. Siluman monyet putih yang saya kira itu petani bambu atau orang yang lagi nyari rumput buat kambing. Pas saya perhatiin lagi, ternyata kok orang ini ada buntutnya gitu kan. Pas saya lihat lebih jelas, ternyata itu bukan orang Bang. Taunya sih siluman monyet putih. Yang mirip manusia itu warnanya kayak monyet biasa Bang. Oh kayak monyet biasa, tapi ada buntut atau ekornya. Ada buntutnya, ya? Dia itu pakai kayak sarung, semacam sarung yang biasa dipakai tokoh Hanuman Bang. Oh Hanuman, berarti kayak Hanuman gitu ya? Iya, rupanya kayak Hanuman. Sarungnya sarung putih hitam. Iya. Gue dong. Catur-catur. Catur-catur gitu kan. Kalau Yonan ekornya bukan di belakang, di depan. Di depan. Ekornya di depan dia.
Oke, ini penasaran sih tentang yang pertama tadi siluman monyet itu ya. Terus kemudian gimana jalurnya, mungkin karena gue belum pernah juga lewat Aceh Domas, mungkin nanti Bang Fahmi ini akan menceritakan semuanya Bang ya, dari segi jalur dan juga kejadian-kejadiannya nih. Oke, mungkin tahan dulu kali ya Bang Fahmi cerita ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Bang Fahmi kopinya. Ini Robusta Arabicano untuk Mas. Minum Bang. Minum Bang. Bener ada kopinya kan Bang? Iya, langsung aja kita sikat. Jadi awalnya itu saya kan sering nongkrong di rumahnya temen. Jadi temen ini punya tempat penyewaan outdoor gitu Bang. Nah di situ saya punya teman namanya itu Kiki. Dia ini udah saya anggap kayak adik saya sendiri Bang. Oke. Nah tiba-tiba dia tuh ngajakin saya muncak ke gunung. Saya nanya mau kemana? Saya kan gitu. Ke Salak gimana? Saya di situ mikir-mikir lagi Bang ya. Karena apa? Karena sebelum ini saya pernah ngedaki ke Gunung Gede tahun 2019 dan habis ngedaki Gunung Gede ini saya punya nazar. Oke. Jadi punya janji sendiri gitu. Bahwasanya saya itu pengen off dulu ngedaki selama 2 tahun. Alasannya apa Bang off-nya dulu nih kalau boleh? Alasannya itu yang pertama niat saya belum bulat. Oke. Karena gini Bang, kalau saya ngedaki gunung, saya pribadi ya, ngedaki gunung, itu bukan cuman nikmatin alamnya aja. Tapi juga ada niat dan maksud tujuannya juga Bang. Oke. Entah itu saya mencari ilmu lah atau apalah gitu ya. Maksud ilmu itu dalam tanda kutip Bang ya. Itu. Dan terus masuk ke ceritanya lagi, Kiki ini, namanya kan Kiki. Dia ini maksa banget Bang. Maksa saya buat ikut ngedaki sama dia. Karena saya punya nazar sendiri, otomatis saya nolak mentah-mentah. Gak bisa Ki, saya kan gitu. Karena gue ini punya nazar nih, 2 tahun gak bakalan naik gunung lagi. Sama pertanyaannya kayak Abang. Lah emang kenapa? Saya bilang gitu. Saya bilang, karena saya punya nazar, niat sendiri. Atau tujuan saya belum bulat kalau semisal harus ngedaki, apalagi Gunung Salak Bang. Oke. Jadi, menurut pribumi, khususnya saya, Gunung Salak ini bukan cuman terlihat angkernya aja Bang, tapi juga disucikan. Oke. Gitu. Kenapa bisa disucikan? Karena tempat persinggahannya itu para Brahmana, kalau semisal dalam legenda mitos ya Bang ya. Gitu. Dan itu masih terjaga sampai sekarang Bang. Disitulah niat saya, kenapa sih saya jarang banget ngedaki Gunung Salak. Karena kalau semisal saya nggak punya niat apa-apa buat ngedaki gunung, yang ngapain saya harus ngedaki gitu Bang. Karena takutnya suka ada hal yang tidak-tidak gitu, yang enggak-enggak kan. Selanjutnya balik ke cerita. Nah, Kiki ini kan tetap ngekeh nih. Dia tuh sampai-sampai nggak ngasih tahu saya. Dia buka, tadinya open trip. Dia buka open trip tadinya. Dan ketemulah para tamunya atau orang-orangnya. Ketemu orang-orangnya 5 orang. Yaitu domisilinya di daerah Citayam atau Bojonggedean lah. Gitu. Nah pas 5 orang ini ketemu sama Kiki, ngobrol sama Kiki via media sosial, akhirnya fix mereka mau ikut. Nah belum deal tuh sama saya tuh. Saya juga belum ngeiyain ajakan Kiki. Jadi Kiki ini pinter Bang. Saya tuh punya teman lagi yang benar-benar udah saya anggap sebagai kakak sendiri. Tadi kan adik sendiri. Ya, sekarang kayak kakak sendiri nih. Namanya itu Mang Ateng. Nah, Kiki ini ngajakin Mang Ateng supaya Mang Ateng itu ngajakin saya. Ngebujuk lah gitu.
Akhirnya kan mau nggak mau, karena gini bang, teman saya mengating ini selain daripada teman, selain daripada kakak, dia juga guru saya gitu, guru spiritual saya secara tidak langsung. Makanya diajakin sama dia itu kita susah nolak gitu. Ya akhirnya mau nggak mau saya nyayain, oke lah, Ki, kapan jadwalnya? Silahkan jadwalkan. Cuman saya nggak mau ngurusin para tamu. Kata saya bilang gitu. Saya nggak mau ngurusin para tamu. Itu urusan lu, Ki. Saya bilang gitu, Ki. Oke, aman, kata dia. Singkat cerita, pas harinya tuh, hari H, ini tanggal 28-29 Oktober tahun 2020, kita kumpul di base camp, malam-malam, itu base camp via Arca Domas, sebelum pintu masuknya bang. Di situ ada 5 orang, dan salah satunya itu Bang Romi. Bang Romi ini, kalau semisal ketua rombongannya nih bang, dalam 5 orang itu. Nah, beliau datang, biasa, salaman, kita ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng. Nah, saya pas malamnya itu, saya bilang ke Bang Romi, sebagai gegedugnya lah, gegedug rombongannya itu. Bang Romi, punten, kata saya. Maksud tujuan Bang Romi ngedaki Gunung Salak ini apa? Punten ini, kata saya kan. Kata dia, ya kita pengen liburan aja, Kang. Karena kan emang lagi COVID waktu itu kan. Dia juga kesempatan ada libur, kebetulan. Karena dia kan kerja di kapal pesiar. Kebetulan libur, akhirnya dia pengen ngedaki Gunung Salak. Apa ada tujuan lain bang? Nggak ada, murni. Oke, kata saya. Nah di situ saya ceritain lah hal yang perlu kita hindarin di gunung. Bukan cuma Gunung Salak ya bang ya, kalau menurut saya, tapi gunung-gunung lain. Kita saling menghargai lah. Gitu. Yang pertama ini yang paling utama, yang paling banyak dilakuin itu kan bawa yang haram-haram ke puncak gunung. Ya. Terus saya tanya, bawa apa enggak saya? Ini dalam tanda kutip ini minuman keras ya bang ya. Terus kata dia, enggak bawa. Oke, kata saya aman. Kalau semisal memang tujuannya sudah bulat, nggak bawa yang aneh-aneh, bismillah kita berangkat besok. Nah, besoknya kita berangkat itu pukul 8 dari base camp. Sampai pintu masuk, Arca Domas itu baik-baik aja. Emang biasa lah gitu kan, kayak namanya Arca Domas itu kan situs megalitikum. Ya, banyak monyet atau hewan-hewan yang masih, yang masih buas, masih ada bang situ. Nah, sampai suatu ketika kita itu tiba di pos pertama, yaitu situs Sikabayan. Sikabayan. Oke. Jadi situs ini tuh sayangnya bang ya, sayangnya masih banyak yang disalahgunakan bang. Maksudnya dalam artian apa nih? Dalam artian masih ada yang percaya dengan hal-hal yang menyimpang bang. Oke, paham. Membawa sesaji ataupun apa ya bang ya. Kita datang ke pos 1, nah disitulah pertama kali kita datang, kita dikagetin bang. Ada 2 ekor monyet putih. Itu kalau semisal dia kan lagi duduk, berdua atau lagi duduk monyet putihnya itu. Kayak ketua daripada gerombolan monyet yang kecilnya. Oke. Jadi itu rombongan bang. Ada 2 yang paling gede itu. Kalau semisal dia diri, itu adalah kurang lebih 1 meter. Kalau diri itu bang. Tinggi itu. Tinggi banget. Makanya siapa yang nggak kaget lah bang ya. Iya. Kita juga pasti kaget. Cuman kan kalau semisal pribumi itu, kata Mengateng bilang gini ke saya, udah yang penting kita nggak boleh ngeganggu. Yang penting kita sama-sama menghargai aja, kata dia. Oke lah, kata saya. Dan yang rombongan yang lain pun ngeliat bang. Akhirnya nggak kita ganggu, nggak kita apa, dia pergi sendiri. Kita lega tuh. Nah di pos Kabayan ini kita istirahat, biasa ngopi, ngobrol. Nah di situ kita ngeliat ada sajian bang. Dalamnya itu ada ayam, kopi hitam, telur ayam kampung, sama buah-buahan. Salah satu rombongan kita yang tamu 5 orang ini, salah satunya ini, dia itu ngambil sajiannya. Dia ambil tuh sajian sama dia. Terus
kayak kayak gimana ya, kayak ngeledek gitu. Lihat nih, kayak logo Apple gitu, kayak logo HP gitu kan. Nah habis itu diketawain tuh sama yang lain. Sorry, apa yang dia ambil? Apel. Oh, apelnya. Buah apel. Oh. Nah, kenapa mirip dengan logo brand HP? Karena ada gigitan, ada bekas gigitan, Bang. Oh, oke. Gitu. Nah, kayak kalau misal saya lihat sih gigitannya kayak digigit monyet gitu, Bang. Terus Mang Ateng nyeletuk atau bilang langsung ke tamunya tadi, jangan dibawa, jangan diapa-apain, diemin aja. Kita di sini cuma numpang istirahat aja. Jangan sampai diapa-apain, walaupun ada yang naruh di situ niatnya lain-lain. Yang penting kan kita jangan musik, saling menghargai aja, masing-masing lah baratnya. Habis itu nggak diambil, dia taruh lagi, Bang. Di tempat semula. Di tempat semula. Mata saya sendiri yang lihat. Oke, habis itu beres, kita naik lagi ke pos 2, istirahat lagi kita. Alhamdulillah lancar, nggak ada apa-apa. Nah di pos 3, pas baru masuk pos 3 itu, di atas rumput atau di atas pohon yang kecil, Bang, itu ada sarung. Sarung biasa, sarung bapak-bapak kayak gitu, Bang ya. Ada sarung yang dulunya itu bekas orang yang hilang sampai sekarang belum ditemuin di Gunung Salak. Oke. Jadi dia itu dulu lagi nyari burung, entahlah sampai sekarang belum ketemu, entah itu jasadnya atau kabarnya, belum ketemu sama sekali. Oke. Nah untuk mungkin mengenang ya, Bang ya, untuk mengenang dia, yang satu-satunya dia tinggalin itu cuma sarungnya. Jadi untuk penanda, makanya ditaruh di situlah si sarungnya. Lagi-lagi yang rombongan ini mau pegang, kata Mang Ateng jangan. Jadi Mang Ateng ini kan dia tuh punya silsilah lah. Kalau semisal dalam bahasa Sundanya itu tereh. Tereh. Oke. Apa lagi nih? Tereh itu turunan. Turunan. Oh, tereh. Silsilah, turunan dari keluarga kerajaan Pajajaran. Gitu. Jadi dia bisa ngerasain lah hawa-hawa keberadaan kayak gitu. Makanya dia juga secara tidak langsung guru spiritual saya, Bang. Gitu. Kata Mang Ateng jangan diambil. Kata dia. Biarin aja. Lagi-lagi kita saling menghargai. Gitu di gunung. Mereka juga tenang. Nah di pos 4 kita istirahat lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan tiba-tiba yang tadinya cerah benerang, terang benerang kan, tiba-tiba di atas kita itu petir pada nyamber, Bang. Gitu. Padahal itu selang berapa menit aja gitu, Bang. Yang awalnya cerah, kenapa jadi gelap gulita kan gitu. Akhirnya kan kita GC nih, buru-buru nih. Kita buru-buru nyelesain pendakian. Dari pos 4 kita nggak lama, di pertengahan kita kejebak hujan. Kejebak hujan deras. Mau nggak mau kan, walaupun mereka tetap maksa pengen ke puncak, cuman yang namanya kita kan ya, orang pribumi, tahu lah situasi dan kondisinya di Gunung Salak itu kayak gimana. Akhirnya mau nggak mau kita ngediriin tenda darurat, playset. Kebetulan air kita juga udah habis, Bang. Di Gunung Salak itu waktu di puncak 2, air cuma sampai pos 1 doang, sumber air. Jadi nggak ada lagi, Bang, sumber air ke atasnya. Sedangkan waktu itu kita cuma bawa kurang lebih 4,5 literan. Dibagi 10 orang, coba bisa Bang bayanginnya. Gokil. Ya. Kita di situ, tapi alhamdulillah juga hujan. Di situ kita bersyukur banget, kita nampungin air hujan. Kalau semisal hujan ini reda pas sore, kita bakalan langsung lanjut menuju puncak. Tapi sayangnya sampai sore hujan gak reda-reda, Bang. Malah turun kabut, lebih parah. Mau nggak mau kita harus ngedirin tenda di situ. Dari sore ke maghrib, disitulah mulai kejadian-kejadian aneh, supranatural yang saya alamin dimulai, Bang. Yang pertama itu, maghrib itu mereka lagi ngobrol biasa. Pas ngobrol biasa, ini kan posisinya saya di dalam, yang tamu 5 orang itu di luar, Bang. Lagi pada ngobrol. Nah pas saya di dalam, mereka itu kenapa tiba-tiba ngeluarin botol. Botol apa nih? Botol minuman keras. Oh. Yang katanya dia bilang nggak bawa. Di situ yang marah Mang Ateng.
dia tuh marah besar. Kenapa? Karena selain dibohongin kan ya, maksudnya selain dibohongin juga kan ini pamali lah kalau bahasanya, melanggar aturan gunung, gak sopan namanya kan gitu. Disitulah dia marah. Cuman yang namanya ketamu, masa sih kita marah langsung gitu kan enggak. Dia cuman bilang ke saya, Mateng. Kalau dalam bahasa Sundanya itu gini, kataku masih jelema. Sampai bilang gitu. Ngawa dulu wae. Lainan ngomong tadi teh temawana naon ke dia. Bilangnya gitu. Itu kenapa sih orang gitu. Bukannya tadi pas di bawah itu bilangnya nggak bawa apa-apa ke sini. Tapi taunya bawa minuman keras. Padahal kita itu udah jelasin di Gunung Salak ini sebisa mungkin kan kita harus saling menghargain, Bang. Jangan bawa-bawa hal yang nyeleneh lah ya. Yang nyeleneh lah gitu kan. Kalau semisal alasannya itu untuk ngangetin badan, ada yang lain selain daripada minuman keras kan ya. Bisa wedang jahe kan. Angin tolak. Iya, tolak iya. Kan banyak tiba-tibanya. Kenapa harus minuman keras yang harus dibawa gitu kan? Dari situ kita nggak banyak ngomong lagi, kita udah pusing kan. Ya udahlah, bodo amat, biarin dia, gitu. Biarin mereka. Kata Mang Ateng bilang gitu. Wah, kalau Mang Ateng bilang itu susah nih, serem juga nih kan. Nah situ si Kiki bilang lagi ke saya, waktu aja ngobrol-ngobrol nih, kalau misalnya mereka kan asik minum tuh di luar. Saya sama si Kiki ngobrol nih di dalam tenda. Dia bilang gini, balik lagi nih, emang tujuan mau mendaki ini apa sih? Terus saya bilang, Ki, kalau gua itu mendaki pure murni, pengen nemenin lu, sama pengen nge-backup lu, gitu. Gak tahu, pokoknya hati saya tuh bilangnya gitu. Emang gua kenapa gitu? Emang gua motor harus di backup kan gitu bercandanya. Gak tahu kan. Yang namanya hati kan bukan pengen sendiri kan bilang gitu Bang. Nah di situ gak lama mereka ketawa ketiwi di luar. Tiba-tiba Bang Romi ini kan lagi asik di luar tuh. Dia tuh paling luar Bang. Posisinya paling luar. Jadi ini kemah kita, bawahnya itu jurang. Bawahnya itu jurang. Jalan setapak lah, cuman cukup 1-2 orang aja. Kita ngedirin tenda di situ. Nah, di situ Bang Romi itu lagi minum, lagi ngobrol biasa. Tiba-tiba ada yang lempar batu, Bang. Batunya kelihatan, Bang. Pas dilihat, lempar batu, dar ke samping dia. Dan untungnya dia itu ngehindar, Bang. Kalau nggak ngehindar, wah, kena pecah kalau. Segede mana Bang batunya? Kurang lebih segede inilah. Sedang lah kalau kena kepala ya. Iya lah, Bang. Apalagi kan malam hari kondisi di gunung. Kalau misalnya pendarahan kan repot juga betul. Kita. Sontak kaget dong. Saya juga yang dari dalam itu keluar. Kenapa kata saya kan? Ada yang lempar tadi. Saya liatin, otomatis mereka ke dalam tuh, semua orang ke dalam. Nah di situ udah agak tenang tuh, udah agak tenang. Dibuka lah, pintu tenda. Mereka ngobrol lagi. Seduhin kopi lagi katanya. Seduhin lagi itu kopi. Bakar lagi, ngerokok lagi kan. Nah tiba-tiba yang 5 orang ini tamu ini, saya bilangnya kan tamu ya. Yang tamunya ini bilang gini Bang, sambil ngobrol mereka berdua di luar. Itu ada burung puyuh kok ya? Bolak-balik mulu, ngapain kata dia. Saya sama Mang Ateng denger. Mang Ateng ketawa Bang, bilang ke saya. Bilangnya gini, kan saya disebutnya Bonan sama dia. Nan, orang-orang goblok ya, katanya gitu. Kunaon Mang, kata saya. Menyatain kuntilanak disebut burung puyuh. Jadi itu sebenarnya kuntilanak lagi terbang Bang di jurang itu. Tapi itu kelihatan si tamu itu burung puyuh. Kelihatannya dia burung puyuh. Oke. Itu karena dia itu cuma lihat bawahnya aja Bang. Nggak lihat atas sampai atasnya. Karena Mang Ateng ini bisa ngerasain, bisa ngelihat juga kan. Dia itu makanya dia bilang oh itu kuntilanak. Pas saya lihat oh ternyata benar. Dan yang lebih parahnya itu kuntilanak terbangnya di atas tenda kita Bang. Bahkan sampai diem dulu dia. Yang tadinya udah tenang, chaos lagi. Anak-anak kan pada panik lagi.
dalam lagi. Kata saya, dalam aja ke dalam, kata saya. Jangan di luar mulu. Dingin, alasannya dingin. Sebenarnya kan kalau semisal itu berarti kita mengganggu makhluk yang ada di situ, Bang. Kalau semisal mereka berani wujudin diri, gitu. Kalau semata-mata mungkin mereka juga, ya kita nggak bakalan ganggu kalau semisal lu nggak ganggu duluan, kan gitu. Kita tidur, Mang Ateng tidur, Kiki tidur. Posisi saya tuh, kepala saya kan nonjol tuh Bang ya, ke tenda tuh nonjol keluar. Nah pas saya tiduran, belum tidur saya nih, saya tiduran, tiba-tiba ada tangan Bang. Kan beda ya kalau semisal mulut, kan takutnya mulut macan ataupun hewan, ya babi ya kan ya. Kalau semisal mulut kan beda Bang, kecil lah kalau mulut. Ini mah tangan Bang. Gimana sih kalau semisal kita ngerasain tangan gitu di kepala? Di gini-gini Bang, diusap-usap kepala saya. Saya kira Mang Ateng. Cicing deh Mang, kata saya. Diam aja deh Mang, jangan ganggu saya mau tidur. Pas saya lihat Mang Ateng udah tidur. Dan kalau semisal dilihat dari logika gitu, itu adanya di luar Bang. Yang gitu. Megang itu ya? Yang megangnya. Oke. Gitu. Saya kaget kan, yang dari tadinya tiduran saya bangun. Astagfirullah, kata saya. Siapa ini? Yang saya takutin sebenarnya bukan makhluk gitu yang itulah gitu ya. Cuman takutnya hewan Bang, yang nggak digangga kan ya. Saya langsung bangun, saya bangunnya Mang Ateng, Mang. Kunaon, kata Mang Ateng kan bilang gitu. Aya nu nyanggap sirah urang, kata saya. Saha jole dari teuing, katanya. Siapa, kata dia kan, keterlaluan banget, gitu. Nggak tahu, kata saya. Ya udah, diem aja. Mungkin ada yang nggak suka sama kita. Mikirnya itu aja kan, karena kita taunya itu yang 5 orang ini macem-macem duluan Bang. Jadi kayaknya kita itu udah musik nih, udah musik lingkungan sini. Kalau semisal kita udah musik, berarti kita siap diusik, kan gitu. Dari situlah Mang Ateng udah pasang badan nih. Udah tidur lagi aja, kata dia. Kita udah tidur, saya udah tidur. Tiba-tiba yang dari 5 orang ini salah satunya pengen BAB Bang, pengen buang air besar. Itu kisaran jam 1:30 Bang, 1:30 malam. Gimana kan ya, yang namanya BAB nggak bisa ditahan, kata dia. Terus minta antar lah ke teman dia gitu, yang tamu juga. Jadi berdua tuh dia keluar. Oke, kata dia. Otomatis saya bangun dong mendengar gitu kan, dengan BAB. Ini orang masih sempat-sempat aja, kata saya kan. Udah di atas gunung, air sedikit gitu kan. Pengen BAB pula malam-malam. Saya mikir gitu. Nah, habis itu nggak lama kemudian, yang nganternya itu lari Bang, menuju tenda. Lari, pasang SB, langsung selimutin diri dia. Kaget ditanya sama Bang Romi, lu kenapa cuy, kata dia. Dia nggak jawab Bang, mungkin sawan ya. Terus nggak lama kemudian yang BAB-nya itu lari juga Bang, sama juga itu. Nggak belecetan. Lagi BAB. Takutnya kan gitu ya. Nah habis itu ditanya juga, diem mulu. Ya anak sawan apa ya? Saya kayak gitu. Akhirnya dikasih minum, kita tenangin. Coba kenapa ya? Bilang gitu kan, kata saya. Tadi pas saya BAB, katanya, kan bawa senternya itu senter HP Bang. Karena kan disebut kurang persiapan sih, emang kurang persiapan gitu. Karena saya juga setengah mau setengah nggak mau, 50-50 kan gitu. Ya. Jadi kurang persiapan. Disenterin pakai senter HP nih sama dia. Yang satu di balik semak-semak mungkin ya, lagi BAB. Yang satu diem. Ya yang namanya orang nganter kan nggak mungkin ngeliatin yang BAB Bang ya. Iya juga. Iya. Dia tuh ngeliatin pohon Bang. Ini pohon katanya, pohon apaan ya, kata dia. Disenterin. Ada sosok hitam Bang. Taringnya itu besar, kata dia. Kalau boleh saya simpulin tuh genderuwo. Dia lari. Lari dia ke tenda. Kata dia, iya bener, saya sawan. Karena emang shock gitu ya. Entah baru pertama kali, entah apa, saya nggak tahu. Nah, yang BAB-nya ini untungnya dia itu beres BAB-nya pas ngeliat. Pas ngeliat juga, pas ngehnya dia ngeliat itu ada yang bilang gitu. Baru dia nengok. Pas dilihat matanya merah menyala, taringnya besar. Nyusul lah temennya ke tenda.
selimutin SB, ya, nggak berkutik, mereka diem aja di tenda. Sampai besoknya, yang 5 orang ini kan beres minum ya bang ya, maaf. Jadi ada yang bangunnya siang, ada yang belum bangun, ada yang pagi-pagi udah bangun karena semangat pengen muncak. Akhirnya disetujuin lah, ya udah kalau semisal tamu kita mau muncak, sebagian muncak, teman saya nemenin, saya di sini jaga tenda, nemenin yang masih tidur karena bekas minum semalam di tenda. Jadi yang muncak itu Mang Ateng sama Kiki, teman yang dari sayanya. Yang tamunya itu 3 orang. Jadi 5 orang ya mendakinya 5 orang mereka ke puncak Salak 2-nya ini. Saya juga pengen tadinya muncak, cuman karena emang siapa sih yang ngejagain tenda nanti. Belum tentu kan mereka bangun cepat-cepat. Kalau misal bangunnya labas kan kita juga yang repot. Apalagi cuaca Salak kan nggak bisa ditebak bang. Gitu. Nah mereka pergi tuh. Saya sendiri nih yang masih hidup. Teman-teman saya yang tamunya itu pada tidur. Meninggal pada tidur. Pas saya sendiri gabut bang. Ngecek HP kagak ada sinyal kan. Betul. Scroll apaan gitu kan. Nah tiba-tiba ada suara monyet tuh di pinggir saya. Ada suara monyet. Wah saya enggak kan. Masih ada bahan makanan nih. Saya tutupin dah tuh pintu tenda. Saya tutupin. Saya sender bang, nyender ke carrier, nyender aja, gak tidur enggak. Ada suara yang ngerem bang, ngegeram, gitu kan. Saya kaget, karena kan bulan-bulan Oktober itu bulan-bulan musim kawinnya macan gitu kan. Saya buka tenda, penasaran bang, bukannya apa kita penasaran. Itu emang hewan apa siluman. Saya buka tuh tenda, mau ngintip, niatnya mau ngintip. Setengah buka tenda, kok ada yang aneh kata saya. Dibuka lagi tuh, di-fullin. Cahayanya itu sinar matahari bang, silau banget ke mata saya. Jadi gimana sih kalau misal kita ke center langsung sama lampu tuh silau banget ke saya. Mata saya aja sampai kalau misal dalam bahasa Sundanya itu kepoekan. Lagi kepoekan. Kepoekan gelap. Jadi gelap. Kepoekan. Jadi gelap tuh pandan saya. Nah di situ tuh saya megang megang mata saya sambil saya tutupin. Saya diem, nyender lagi saya, karena emang ini apa gitu kan? Saya masih nggak ini apa gitu. Saya nyender lagi, tiba-tiba saya sadar bang, ada yang gendong saya di belakang bang. Gendong saya di belakang, dibawa terbang saya bang. Saya ngelihat raga saya bang di bawah waktu saya dibawa terbang. Pas saya nengok kakek-kakek bang, pakai sarung, pakai kaos putih. Bukan Bang Umang ya? Oh iya, pas banget lagi. Oh iya, pas banget ya. Oke. Itu enggak, itu ada jenggotnya. Jenggotnya warna putih. Nggak ada. Iya, aman dah. Oke. Nah pas lihat kakek-kakek kan. Kita di bawah tuh masih gini bang posisinya. Saya kan kalau misal orang terbang gimana sih bang rasanya? Iya. Saya gini-giniin kaki bang. Ini saya kenapa ngelayang kan? Saya bilang ngelayang nih. Saya coba mungkin mimpi gitu. Saya coba cubit bang, cubit tangan saya itu sakit. Saya nggak tahu dibawa kemana. Dibawa saya sampai di puncak gunung. Saya ngelihat teman-teman saya bang. Waktu jalan tuh ngelihat saya. Nah. Saya nerobos kabut, entah awan atau itu lupa saya. Pokoknya kayak kabut dah, terobos dan saya lihat bukan hutan bang, tapi kota peradaban. Pas saya lihat, gitu, ada jalan layang, ada gedung-gedung tinggi, itu kayak peradaban banget. Saya bilang, ini apa? Kata saya, bukannya tadi itu saya di Gunung Salak. Bilang gitu kan. Saya ngomongnya ke sendiri-sendiri. Terus si kakeknya itu ngebisik ke saya, kayak gini nyaho. Artinya itu nanti juga tahu. Habis dia bilang gitu, langsung dijatuhin bang saya. Dijatuhin kayak orang
gimana sih kalau tidur mimpi jatuh tuh? Iya. Kayak gitu. Kaget. Iya betul. Langsung bangun kita istighfar, kita astagfirullah. Ngapa nih saya? Saya buka, mau nyobaan lagi nih. Jadi kan saya buka tenda itu silau. Iya. Saya buka lagi. Gak apa-apa bang. Gak ada silau-silau apa. Kayak senter matahari aja biasa gitu. Silaunya. Kan kayak kalau pertama itu silau banget tuh. Dan mati, ini kenapa kata saya kan. Udah panik saya. Dan situ saya mikir tanya-tanya. Karena saya itu orangnya gimana ya, dalam hal kayak gitu tuh menghargai bang ya. Mengulik. Karena saya nggak mau paremen obor. Nggak mau lupa sama sejarah ataupun turun-temurun saya. Nenek moyang saya. Nah, saya nggak mau itu. Makanya saya ngulik silsilah saya, itu kan karomah keluarga saya. Saya di situ mikir, pas mikir malah kepikiran gitu. Oke, masuk. Habis itu yang Bang Rominya itu bangun, langsung minta kopi. Biasa kita ngopi ngobrol, nggak saya ceritain bang sama sekali. Kita semalam nggak saya ceritain. Bahwa kuntilanak itu nyengger di atas tenda kita, nggak saya ceritain. Pas mereka pulang, yang muncak tuh, yang ke puncak Salak 2, dia tuh langsung cerita ke saya, Mang Ateng tuh. Nyaut tuh ya, tadi si Kiki rek paeh. Si Kiki itu yang udah anggap saya adik. Kenapa Mang? Dia katanya mau mati. Kenapa kata saya? Jadi si Kiki ini jadi paling belakang bang, sweeper. Iya, salahnya itu ditinggal. Dia itu, ya pikiran kosong. Entah itu lapar, entah apa kan. Karena kan summitnya juga pagi mereka. Atau dehidrasi, saya nggak tahu. Jadi jalannya itu ada cabang. Yang harusnya ke kiri, si Kiki ini malah belok sendiri ke kanan. Untungnya Mang Ateng itu lihat bang. Dia sadar. Wah, Kiki mau kemana tuh tadinya? Disusul sama dia. Mang Ateng sambil digoyang-goyangin, ditepuk, gak sadar-sadar bang dia. Kekeh kan gitu. Ki, eling, dia bilang gitu. Eling Ki. Tadi harapan siapa jurang. Depan kamu itu jurang kata dia. Saya bisa paeh sih ya. Kita Mang Ateng. Akhirnya pas ditepuk pipinya, sadar dia. Kiki di mana katanya. Udah. Gak usah dipikirin kata dia. Karena Mang Ateng ini gak mau ribet orangnya. Kita lanjutin aja. Lu depan kata dia. Trauma kan. Mau itu lagi. Habis sungit dia cerita ke situ. Wah, saya bilang ke Mang Ateng, ini mulai gak masuk akal saya. Kita benar-benar udah diganggu benar-benar. Karena mungkin kita juga yang salah. Salah nerima tamu. Saya bilang gitu. Imbasnya ke kita juga. Gimana? Waktu itu jam berapa ya? Jam 12 siang lah ada. Mereka turun, kita ngobrol dulu bentar, sampai asar, kita turun. Asar kita turun, setiap pos 4 kita nggak ada apa-apa, lancar-lancar aja. Di pertengahan pos 4 air kita habis, benar-benar habis. Dan yang lebih parahnya lagi hujan, bang. Lagi-lagi hujan. Yang awalnya cerah kan kata saya kan paginya itu terik banget matahari. Tiba-tiba sorenya hujan. Ya pas hujan mau nggak mau kita cepet-cepet nih kejar waktu kan. Kita sambil lari tuh, sambil lari nurunin gunung. Jalannya kan terjal. Udah mah hujan, dehidrasi kita, nggak ada air, capek. Pas di tengah jalan kita waktu waktu lari, di situ ada suara bang, suara pohon. Yang kalau pohon itu bengkok tuh kan ada suara bang ya, krek bilang gitu. Tapi pas saya lihat pohonnya itu bengkok, nggak ada di atas ya, di atasnya itu nggak ada siapa-siapa bang. Gitu, nggak ada apa-apa gitu. Kan kalau semisal ada, kalau semisal pohon itu bengkok, biasanya ada monyet tuh, lagi nengger. Kalau nggak ular, itu mah nggak ada bang. Sontak kita kaget dong, ini apa lagi karena saya.
Dilihat nggak ada apa-apa. Wah, nggak bener nih, kata Mangateng. Malah bener kata dia. Lanjut turun kita. Turun, lari di pos 2 ke pos 1 tuh. Kita nemu mata air. Di pos 1 kalau misalnya, pos 1 tuh. Jadi mata airnya itu tampungan air ke warga-warga. Gimana sih kalau misal kucing ngelihat ikan tuh, nah kita tuh kayak gitu bang. Udah mah dehidrasi, hujan, capek, ngelihat air tuh udah langsung. Bahkan teman saya tuh langsung terjun ke bawah penampungan itu. Dia minum di situ bang. Sampai peralon salurannya itu dia pecahin. Otomatis kita mau nggak mau harus perbaikin dulu dong. Betul, ya. Kita kalau kata teman-teman saya yang lain, udah nggak usah, tinggalin aja. Gitu. Lagian bukan punya kita kok. Gitu. Enak aja. Bilang gitu. Satu saluran ini nyebar ke ratusan rumah di bawah bang. Kalau semisal ini hancur, otomatis yang di bawah nggak bisa minum, nggak bisa masak, nggak bisa nyuci kan. Mandi. Itu siapa yang salah, kita juga kan. Kita harus punya rasa tanggung jawab lah minimal. Nah situ kita perbaikin dulu salurannya, kita perbaikin, beres. Nah disitulah makan banyak waktu lamanya bang. Beres di situ, kita ke pos 1, si Kabayan yang tadi. Turun kabut bang. Kabut yang tadinya kita biasa kan, walaupun hujan, biasanya kalau misal hujan gede itu nggak ada kabut ya bang ya? Iya. Justru yang hujannya rintik-rintik tuh yang ada kabut. Ini mah hujan gede, kabut ada bang. Mau nggak mau kan kita stop dulu perjalanan. Udah mah tadi lama di penampungan air, ditambah ini kabut turun. Kita nggak mau ngambil resiko. Bahkan 1 meter ke depan aja kita nggak kelihatan. Yang tebalnya kabut ya. Iya. Nah di situ anak-anak ngobrol, ngopi biasa, ceritain kisah dia, foto-foto kan. Mereka tuh ngedokumentasiin. Tapi saya diem ngeliatin, kata saya. Saya merhatiin dari jauh itu apa, kata saya kan. Sinar-sinar bang, cahaya gitu, 2. Pas saya lihat jelas, ternyata mata bang, bola mata. Tapi terang banget, saya kan. Saya liatin, udar, hilang. Pindahlah saya tuh kan, saya ngerasa, apa sih mungkin halu saya doang. Pindah tuh sama anak-anak ngobrol. Pas saya ngadep sini, di belakang teman saya tuh ada sosok tinggi gede, hitam. Saya kan mikir lagi, wah berarti benar bukan halusinasi tadi. Emang ada yang merhatiin kita dari kejauhan. Oke, saya nggak moduliin, saya nggak bilang ke Mangateng, saya simpen sendiri gitu. Kenapa? Karena kita juga nggak pengen lah tamu kita ngalamin kejadian mistis kalau semisal kita ceritain semua bang. Gitu kan. Habis itu kita turun, kabut udah mulai reda. Saya jadi sweeper di belakang. Di situ tiba-tiba bang, Mangateng itu paling depan, Kiki itu di belakang Mangateng. Kiki itu udah mulai lemes bang, udah mulai pucat. Nah di situ saya udah feeling udah nggak enak. Cara tidak langsung dia jalan, tiba-tiba pingsan. Saya udah paham, yang saya takut-takutin ternyata kejadian. Saya evakuasi Kiki ke tempat yang lebih aman. Saya masih ingat dulu itu waktu kejadian bang. Hujan, iya. Waktunya pas maghrib. Lokasinya itu di bawah pohon bambu. Penerangan kita terbatas. Dan saya lihat Kiki ini ngalamin hipotermia bang. Hipotermia parah. Emang dia punya riwayat penyakit hipotermia. Parah juga. Nah di situ saya udah paham. Wah ini anak kena hipo lagi. Saya kan itu. Saya coba buka SB, jaket, tapi karena hujan, basah semua. Saya bingung. Ini anak orang gimana, kata saya kan. Di situ, yang bisa nanganin hipotermia itu cuman saya doang, bang. Walaupun Mangateng, dia bukan profesinya, kata bilang gitu. Karena saya dulu pernah ikutan tenaga sukarela. Jadi untuk pertolongan pertama, ya sedikit-sedikit saya tahu lah gitu kan. Nah disitulah saya nanganin Kiki. Gimana cara nanganinnya?
kan. Sedangkan SB kita semuanya basah. Jaket kita apalagi basah. Kan? Tenda juga basah, apa-apa basah karena hujan kan waktu itu. Untungnya saya itu sebelum berangkat, kakaknya Kiki, si Kiki ini punya teteh, dia itu bilang ke saya, "Mi, teteh nitip ini. Gak apa-apa, jangan dimasukin ke kotak P3K juga gak apa-apa. Masukin aja ke tas Fahmi," katanya lagi. "Oh iya teh," kata saya terima. Saya ingat tuh benda itu. Saya buka blanket bang, aluminium foil kan. Itu benar-benar saya bersyukur banget. Saya bungkus langsung. SB udah basah, taruh lagi. Yang anget-angetnya kan, kita bakar kompor, kita angetin tubuh dia. Di situ saya benar-benar mata saya udah merah bang. Ini kalau misal lu mati gimana? Apa yang gue harus ngomongin ke orang tua lu kan? Sedangkan kan waktu itu dia masih sekolah bang. Sekolah. Orangnya kan kecil tuh. Orangnya kecil. Amel. Ada lah. Gitu. Ada. Jadi kebayang kan kita gitu. Iya kebayang gitu. Jadi kecil orangnya bang. Tapi pengennya itu udah punya penyakit hipotermia. Pengen nyari gara-gara mulu gitu kan. Pengen ngedaki ini itu. Itu mungkin tantangan dia lah gitu. Ngelawan penyakitnya. Nah akhirnya dia tumbang juga. Udah saya kasih. Ki, Eling. Lama-kelamaan yang tadinya itu dia ngegigil, mulutnya diem, yang tadinya berkedip, matanya nutup. Kan waktu maghrib kita nggak boleh tidur ya bang ya. Kalau dalam daerah saya itu pamali. Saya bangunin tuh. Saya buka matanya. Ki bangun kata saya. Maghrib. Eling kata saya kan gitu. Nafas dia itu udah kecil bang. Saya lihat. Di situ saya udah pasrah. Ya Allah kata saya. Mau apapun itu saya ikhlas. Saya bisa tanggung jawabin kata saya. Nah di situ gak lama kemudian napas mulai ngecil kan. Kita udah tuh. Kita nggak bawa persiapan apa-apa. Senter nggak ada, gelap-gelapan kita bang. Gelap-gelapan, ada yang kena hipo. Bisa kebayang lah bang gimana kan. Hujan-hujan kan. Posisinya itu di tengah hutan, di bawah pohon bambu. Terus ditambah lagi tempat situs Arca Domas kan, yang dinilai mistisnya itu kuat. Kita waktu nanganin bang, ada aja yang ngeganggu kita bang. Pas saya nanganin Kiki, ada yang bilang, "Itu siapa?" Kata. Pas saya ngeliat, ternyata kuntilanak bang. Jadi kan ini jalur pendakian bang ya. Di atasnya itu ada batu, 11 batu. Nah kuntilanak itu diem situ, merhatiin kita bang, sambil ketawa bang. Awalnya saya nggak ngirauin ya, bodo amat lah kata saya. Dia ketawa lagi 2 kali, 3 kali nih ketawa terus kan panjang ketawanya. Keempat kalinya saya kesel kan ya bang ya, saya lempar pakai batu, tembus bang. Tapi alhamdulillahnya tim kita itu nggak ada yang panik satupun. Karena kenapa? Karena fokus ke si Kiki. Ya kita boro-boro mikirin hal yang kayak gituan kan. Wong ini nyawa orang aja nih masih digantungin kan itu. Di situ pas saya lempar, mudar hilang bang. Oke kata saya, aman. Habis aman, saya ngeliat tuh ke bawah kan posisinya juga sama bang. Yang namanya Gunung Salak kan banyak jurang ya bang ya. Ini posisinya kita, ini jurang bawah. Di jurang juga ada batu yang namanya situs Arca Domas kan banyak batu bang ya. Kalau semisal dalam bahasa Sundanya itu patilasan. Di situ ada batu, space batu. Itu yang tadi saya bilang, wanciki aya keneh jalmi anu ngalaan ka awi. Jam segini masih ada orang yang ngambil bambu, kata saya. Ke Mang Ateng. Beueuh kata dia. Batur mah jam sakieu mah geus barali. Geus bebenah, udah pulang, udah beres-beres. Kan maghrib gitu kan. Saya perhatiin, itu naon kata saya. Itu apa? Saya kan bilang. Saya perhatiin, Mang Ateng nggak ngirauin. Karena kan fokus nanganin dia kan. Dia yang lebih panik. Soalnya kan di situ kasarnya dia yang nanggung jawabin lah ya gitu. Nah saya perhatiin tuh sendiri bang.
Itu apa saya kan? Saya lihat-lihat lagi, rupanya itu kayak orang, warna bulunya itu coklat. Kirain saya juga orang itu, soalnya kan pakai kayak sarung gitu Bang ya, sarung kotak-kotak, warna putih. Tapi pas saya lihat buntutnya, di situ saya, ini bukan orang, gak bener ini. Saya langsung bilang, Mateng, geus moal bener kita. Terus si Kiki kumaha ieu? Arek pae wae jelema di dieu. Mau mati aja nih orang di sini. Gitu. Ya kita cari cara lagi Bang. Akhirnya di situ mau nggak mau kita nunggu Kiki sadar dulu. Dan alhamdulillahnya Bang, berkat blanket itu dia itu jadi bisa membaik lah. Ketolong lah Ketolong lah. Di situ saya nanganin sendiri, nanganin Kiki. Saya kasih sugesti. Ki bisa ngedenger nggak? Bisa. Kalau misal bisa ngedenger, kedipin mata. Kan kalau misal orang hipo itu kan kalau misal kita pegang itu sakit ya Bang ya. Sakit banget rasanya itu. Makanya kita nggak berani macem-macem. Bahkan pas ngelepas bajunya aja kita hati-hati banget tuh. Karena takut sekali gerakan, takut dia sakit sampai jantungnya itu stop gitu. Kita hati-hati. Alhamdulillahnya dia mendingan, membaik. Di situ, wah kita asa bucat bisul gitu kan, kata orang Sunda itu. Kayak pecah bisul gitu kan. Tenang banget hati itu. Alhamdulillah kata saya kan mendingan. Satu orang tim suruh saya duluan, teman saya tuh yang warga situ. Duluan kata saya, ambil motor. Jemput si Kiki di depan pintu gerbang. Kata Domas. Oke kata dia. Berangkat tuh dia sendiri. Terus kumaha ieu Mangateng kata saya. Kieu weh. Gini aja kata Mangateng. Aing nu ngangkat si Iki. Saya yang gendong si Kiki kata Mangateng. Sia anu ngagendong carrier-na. Lu yang gendong carrier-nya. Oke kata saya kan. Saya gendong carrier. Nan kata dia kata Mangateng. Di tukangnya, di belakang ya kata dia. Oke Mangateng, sweeper katanya. Oke, kata saya kan gitu. Saya jalan belakang, Mangateng depan saya. Ngobrol. Saya kan paling belakang Bang. Masih kabut kan? Samar-samar kabut. Itu ada suara yang ngegerem Bang. Ada yang ngaum. Gitu kan. Kita kaget Bang. Dekat, orang posisinya dekat tuh. Ini saya, ini semak-semak nih. Sini. Yang saya takutin kan emang bener memang hewan kan ya. Cuman karena beres kejadian semalam atau kejadian akhir-akhir belakangan ini, saya mikirnya mungkin itu siluman. Mikirnya kan bilang begitu mulu ya, karena emang udah diganggu duluan kita. Jadi mikirnya ke situ mulu. Tiba-tiba Mangateng lari. Mangateng lari, otomatis saya lari dong. Kenapa nih Mangateng lari? Saya lari. Habis itu Mangateng bilang ke saya, pas nyampe Arca Domasnya tuh, ayah maung tadi. Ternyata yang saya dengar itu bukan siluman, tapi macan beneran Bang. Gitu. Emang ada. Terus saya bilang, kenapa lari kan gitu. Justru kalau misal lari itu menarik perhatian dia. Untung aja dia nggak dimakan. Gitu. Bilang gitu. Iya kata dia. Ya udahlah, yang penting kita selamat sehat walafiat kata dia. Situ kita pulang ke rumah masing-masing. Pas di rumah masing-masing tuh teman saya ini kan kita bikin grup WhatsApp Bang. Teman saya tuh ngirim tamu saya itu kan ngirim foto Bang. Foto apel yang persis dia ambil waktu di situ Sikabayan pos 1. Percis banget Bang. Itu saya masih inget kok apelnya. Bekas gigitan monyetnya tuh. Itu ditaruh sama dia. Dan tiba-tiba jadi si apelnya itu tiba-tiba ada di bawah tempat tidur dia Bang. Apel yang ada di Arca Domas itu. Yang di situ Sikabayan. Dia kaget kan ya. Ini apel bukannya nggak gua bawa tadi. Dia buang. Besoknya balik lagi Bang. Ada lagi. Buang lagi, ada lagi sampai dia sakit 2 minggu. Nggak salah ini. Kan kita masih ada komunikasi dulu. Mungkin inilah pelajaran. Terus Kiki bilang lagi ke saya, katanya, sekarang bener katanya. Kiki mah gimana mau niat aja.
kenapa memang Ki? Saya, niat ngedaki Gunung Salak kan pengen nge-backup Kiki katanya. Pengen nemenin Kiki. Dan emang niat itu terlaksana. Tujuan itu terlaksana. Waktu Kiki hipo yang nolongin Kiki itu kakak. AA katanya. Jadi benar kalau misal kita naik gunung itu emang harus punya tujuan sama niat. Nah di situ selang beberapa minggu, Bang ya, saya mimpi Bang ketemu lagi sama kakek-kakek yang waktu di Gunung Salak. Saya ngobrol sama dia, ngobrol banyak. Ternyata kita kenalan nih. Nama dia itu adalah Raden Papak. Saya tanya, siapa Raden Papak? Ai abdi teh, bari gini kan, sambil gini. Ya teh kadinya teh kan uyut. Turunan lah, turunan. Masih keturunan. Saya di situ bangun kan, keturunan kan saya. Apa keturunan ini? Terus saya tuh dikasih telur Bang. Telur putih, telur kampung putih. Dikasih bangun dong saya. Saya bangun, kaget. Saya mikir lagi, ya Allah ya Robi, ini apa nih? Pertanda apa lagi nih? Terus saya kan gitu. Dan saya mau ngerapihin bantal, tiba-tiba ada telur Bang. Memang ada telur di bawah tempat tidur saya kan. Kalau misal logikanya itu udah kita tidurin, telurnya itu pecah ya. Pecah, ya. Ini enggak Bang. Saya kocok-kocok juga kan telurnya. Emang nggak ada isinya kata saya kan begitu. Saya nanyalah ke guru spiritual saya, selain Mangateng gitu ya. Ternyata itu adalah moyang kamu katanya. Dia itu ngasih pusaka, ngasih perlindungan lah, secara tidak langsung itu. Karomah dia itu bisa ngelihat, wallahualam ya, ngelihat masa depan Bang. Jadi dulu itu sebelum pas zaman penjajahan, angin 5 meter sebelum ke kampung saya, dia udah tahu duluan. Makanya dia evakuasi masyarakat kampung gitu. Nah itu karomahnya. Guru saya bilang gitu. Nah di situ baru ngeh saya. Dan guru saya cerita bahwasanya saya itu waktu di Gunung Salak ngelewatin tapak tilas dia. Itu ternyata makom dia itu ada di situs Arca Domas. Itu kalau semisal bahasa Sundanya mah gini, nyaba teh beja-beja. Main itu nggak bilang-bilang. Makanya dia itu kayak ngasih surprise lah kalau misalnya ini ngasih surprise dia ke saya tuh. Di situ saya mulai tertarik ngedalemin sosok Raden Papak ini. Itu mungkin itu aja kali Bang ya. Oke, diminum dulu Bang ya. Fahmi nih. Itu pengalaman Bang Fahmi ya. Iya. Ketika saya tuh naik Gunung Salak ya, lewat Gunung Salak. Arca Domas. Ya. Arca Domas, iya Arca Domas. Dari namanya kan Arca Domas. Apa sih itu ada Arca Bang atau situs? Banyak Kak di situ. Apa artinya apa gitu Arca Domas itu? Jadi Arca Domas itu kan kalau semisal dilihat dari fisiknya itu kan bebatuan Bang. Bekas peninggalan megalitikum. Megalitikum dari zaman prasejarah lah. Iya. Bentuknya itu batu tipis yang berjajar. Oke, bukan punden berundak ya? Jadi jajar. Oke. Ada kayak gunungan gitu ada. Kayak situs Padang. Nah, situs Padang. Tahu. Itu pecahannya itu ada di situ. Oh, oke. Namanya mungkin dari situ ya Arca Domas. Ya. Batu-batu yang tersusun mungkin ya. Batu-batu yang tersusun tuh. Nah, di situ tuh Arca Domas juga ada namanya tuh Tapak Tilas Maung kan ada batu yang panjang. 3 nggak salah tuh. Disitulah maungnya Prabu Siliwangi dulu duduk di situ. Singgasananya dulu. Oke, nah kan Abang asli dari kaki Gunung Salak gitu kan. Tempatnya mungkin di Arca Domas. Ada gak rumor-rumor beredar bahwasanya Gunung Salak ini terutama via Arca Domas ini adalah mungkin jalur yang disucikan atau mungkin situs-situs yang harus dijaga. Dapat kayak gitu kan, jangan dari orang tua nih gitu. Jelas Bang. Apa salah satu atau mungkin salah duanya gitu? Yang pertama itu kita mengsakralkan ya. Mengsakralkan Gunung Salak. Karena kenapa Gunung Salak disakralkan kan memang dari zaman dulunya kan memang kerajaan itu kan di situ gitu kan ya. Kerajaan-kerajaan pernah berdiri lah, jajaran tuh di Gunung Salak. Orang tua terutama orang tua saya bilang kalau misalnya Gunung Salak ini banyak yang enggak-enggakinnya.
Maksudnya tuh gini, banyak hal yang nggak masuk di luar logika. Emang kenapa gitu kan faktornya? Ya memang itu disakralkan, penunggunya itu para Barata, saya bilang itu, para dewa Barata yang masih menganut agama Hindu dulu kan. Makanya kenapa waktu terakhir kali itu kejadian Sukhoi Superjet jatuh di situ kan. Ya. Terus helikopter waktu itu dulu, kenapa bisa jatuh itu? Ada Kang Bakso ya kan? Iya, Kang Bakso. Ting ya kan? Iya. Itu kita support UMKM Bang. Iya, betul. Kita senatural mungkin gitu, Iya, gitu kan. Karena kan dilihat dari, balik lagi Bang ya, dilihat dari namanya juga, salak itu bukan berarti buah salak. Gitu Atau kan. gunung salak. Atau mungkin salak. gunung yang banyak pohon salak gitu ya. Bukan sebenarnya. Salak itu kan diambil dari kata salaka gitu, yang artinya kan logam. Atau perak kali ya. Perak. Iya. Mungkin ada medan magnet yang masuk di akal lah, logika. Kenapa Superjet Sukhoi itu bisa jatuh di ataupun situ, ya. helikopter. Bahkan ada rumornya ada suatu area di Gunung Salak, kata orang tua saya dulu ya, ada satu area di Gunung Salak yang dimana jangankan kapal terbang, gitu kan. Jangankan pesawat, burung aja kalau lewat meninggal, mati. Oke. Sempat dapat rumor-rumor gitu tuh ya, mitos-mitos gitu ya. Tapi paling di warga situ sendiri, mitos apa yang benar-benar sampai sekarang tuh masih percaya dengan itu tuh Bang? Kepercayaan tertentu gitu. Misalkan nggak boleh naik di malam tertentu atau gimana gitu. Kalau semisal di malam tertentu sih emang nggak dianjurkin buat ngedaki malam Bang. Oke. Mau malam apapun itu emang nggak dianjurkan. Emang nggak dianjurkan ya. Nggak dianjurkan. Oke. Nah terus kemudian nih Bang, situs Arca-Doma. Kabayan. Oh, situs yang Kabayan. Kabayan pos 1 ya. Nah, gue belum dapat gambaran nih Bang. Situs Kabayan ini dalam artian kayak gimana sih Bang bentuknya? Apa sama kayak yang di bawah Arca-Doma yang batu-batu itu? Sama kayak di bawah, cuman dia tuh tempatnya kayak gimana ya? Ada batunya tuh jajar, batu itu jajar, tinggi-tinggi tuh. Di bawahnya itu kayak ada tempat duduk Bang. Terbuat dari batu juga, tapi batu yang tipis, tipis gitu ya? Tipis. Oke. Kayak apa sih namanya tuh, teras gitu, teras ya. Ya di situ katanya, makanya kenapa disebut situs si Kabayan, karena si Kabayan dulu itu mitosnya pernah singgah di situ. Di situ. Oke, nah terus kemudian kan di situs Kabayan kan ada yang tadi Abang jelaskan, ada beberapa orang yang memang menyalahgunakan situs ini nih, gitu kan. Contohnya mungkin yang minta sesuatu dan sebagainya gitu kan. Terus kan kemudian ada sesajen, tapi gue pengen bahas sesajen dulu Bang. Maksudnya sesajen yang Abang temuin itu kayak baru berapa hari atau memang kayak baru fresh banget nih gitu kan, kelihatan ya kadang ya. Itu baru fresh banget Bang. Oh. Gitu. Kan kalau misal udah beberapa hari itu kan agak layu, kalau buah ya. Layu. Itu kan buah ini masih segar Bang. Berarti bisa dibilang mungkin paginya atau malamnya gitu ya. Oke, tapi dari sajen itu benda apa yang menurut Bang Fahmi ini, wah ini baru gue temuin nih gitu. Apa memang sajennya kayak biasa aja, kayak ada telur atau bunga-bungaan? Kayak biasa aja sih Bang, bunga-bunga. Nggak ada yang aneh gitu ya. Kan biasanya itu ada suka pakarang ataupun senjata aneh gitu kan ya. Iya, senjata pusaka. Ini enggak ya. Cuma sajen biasa aja ya. Layaknya kalau kita nyugu lah gitu ya. Iya. Nah, sempat Abang dengar gak? Kan tadi Abang bilang kalau tempat itu disalahgunakan nih oleh orang-orang tertentu dengan maksud tujuan yang lain gitu kan. Entah itu mungkin nyembah A, B, C, D, D gitu kan. Sempat Abang dapat info atau mungkin dengar gak bahwasannya ada mungkin beberapa orang yang ke situ untuk dalam tanda kutip, mohon maaf ya, kayak pesugihan dan sebagainya gitu. Kalau rumor tuh banyak Bang. Banyak? Banyak. Oh. Bahkan sempat ada calo-calo yang nganter-nganternya juga. Oh, oke. Itu mungkin ya beberapa ya. Beberapa ya yang tadi yang oknum. Tapi rumornya itu sampai ke telinga saya gitu. Namanya kan warga asli situ kan pasti dapet lah info-info kayak gitu kan. Oh berarti ada beberapa orang juga yang menyalahgunakan tempat itu gitu kan. Seharusnya kita kan menjaga, itu kan menjadi cagar budaya gitu kan ya. Mentang-mentang ada apa namanya, mungkin dulunya tempat petilasan atau mungkin itu dari zaman megalitikum, kayaknya unik nih, gue nyembah di sini deh, ya kan, mungkin gara-gara tempat itu gitu kan. Jadi orang-orang yang sedikit pemikiran nyerong pasti akan ngarahnya, gue bawa ini, gue minta ini kan. Gitu. Jadi kan menduakan Allah gitu kan ya. Itu juga kan ada makom Bang. Ada makom. Nah, yang Abang tahu di Arca-Doma itu ada berapa situs Bang?
Banyak bang. Oh banyak ya? Banyak situs. Ini yang baru diketahuin aja. Temuin? Apa tuh? Oh masih ada tetap penggalian-penggalian itu ya, penemuan-penemuan? Kalau penggalian sih belum dilakuin lagi ya. Cuman yang mungkin masih ada terkubur di dalam tanah itu masih ada. Oh iya, karena kan pasti terkubur ya. Mungkin dulunya salaknim meletus dan sebagainya kan biasanya kayak gitu tuh ya. Ya betul. Gitu. Karena kan pasti kalau orang ada kehidupan tuh pasti situ tuh ada sebuah bangunan atau mungkin peradaban gitu, terus pasti nggak jauh tuh di situ ada sumber mata air. Berarti dulunya itu adalah sebuah pemukiman atau peradaban gitu ya. Oke, kan singkat ceritanya nih gue pengen nanya yang sarung sih bang. Sarung yang ternyata itu kan bukan pendaki ya, tapi pemburu ya. Yang sempat meninggal dan entah itu kemana jasadnya gitu kan. Abang tahu nggak atau mungkin abang sempat dengar itu kejadian tahun berapa sih bang? Kalau tahunnya itu udah lama kurang lebih udah lama, 2 tahun. Cuman sarungnya itu kan baru ditemuin baru-baru itu bang. Oke, kenapa sarungnya nggak maksudnya sarung yang dipakai sama si pemburu itu atau memang sarung yang mungkin dari pihak keluarga ini adalah barang kesukaannya si? Enggak, emang dibawa sama dia. Kan kalau misal kita, daerah saya kan dingin. Selain pakai jaket juga kan pakai sarung. Iya, sarung men. Sarung bag. Karena dulu pernah gue pakai sarung bag karena beli sleeping bag itu agak mahal gitu. Jadi gue pakai sarung bag aja. Lah, gitu kan. Yang namanya di kampung kan. Oke, berarti itu adalah peninggalan si orang yang hilang atau meninggal di situ lah ya, di situ. Dan berarti kan warga sempat nyari nih. Atau mungkin dari pihak keluarga sebagainya. Terus kemudian kan ketemu nih sarungnya. Kenapa sarung itu nggak diambil aja gitu? Mungkin sebagai tanda atau pengingat aja bang ya. Oh, kayak in memoriam gitu ya. Memoriam gitu. Maksudnya di sini tuh, oh ya emang pernah ada nih orang yang hilang. Jadi hati-hati. Oke, buat warning juga kita ya, supaya kita waspada gitu ya. Waspada dalam artian ancaman-ancaman bahaya beresiko gitu ya. Oke. Nah, bang, terus kemudian kan abang sempat kayak seakan-akan abang terbang terus kemudian ngeliat raga abang nih gitu kan. Itu abang pengen tahu gak sebenarnya itu siapa? Itu gua bang yang oh iya benar. Oke. Bang Sukma nih nanti. Sukmanya nih. Nah terus kemudian abang kayak seakan-akan entah kemana gitu, kita bilang entah kemana, terus abang kayak ngeliat sebuah peradaban modern, ada jalan layang, terus kemudian ada gedung-gedung tinggi gitu. Abang sempat lihat pom bensin di situ. Belum sempat lihat deh. Nah kan gue sempat lihat atau mungkin baca Desa Gaib Saranjana tuh. Oh iya Saranjana ya. Terus ya rekan gue juga gitu yang. Nah terus kan gue kalau di film kan itu kan atau mungkin dari pengakuan warga yang sempat ngelihat kota Saranjana gitu kan kayak sebuah pemukiman modern gitu, ada gedung tinggi dan sebagainya. Apa mungkin abang ke Saranjana? Saranjana Bogor tapi ya. Kira Bogor jauh ya bang. Iya. Maksudnya tuh kayak di ibu kota kali atau gimana? Ya, kayak di ibu kota. Biar kita tahu gambarannya nih. Iya, cuman kayak gini bang, gimana ya kalau misalnya saya lihat tuh. Jadi hutan nih, sekelilingnya hutan. Nah tengah-tengahnya itu peradaban gitu bang. Wah, IKN. Jadi cuma IKN. Abang nanti udah bisa ngelihat ketika nanti udah diresmikan pemindahan ibu kota, abang bisa ngelihat gitu kan. Mungkin gitu. Iya, tapi nah dari itu tuh abang sempat ngeliat ada beberapa aktivitas itu gak? Maksudnya kayak orang-orang legalang atau memang kayak bekas-bekas itunya aja gitu? Enggak, saya nggak ngeliat aktivitas. Saya cuma ngeliat bangunan aja. Bangunan tuh? Bangunan aja. Nggak ada lihat mungkin aktivitas orang lain sebagainya? Nggak ada, saya nggak ada ya? Oke. Nah, karena mungkin jarak tingginya juga mungkin ya, nggak tahu juga saya. Oke. Pokoknya saya nggak lihat. Pokoknya abang ngeliat gitu ya. Nah terus kan kemudian apa sih namanya kemudian Kiki ya. Kiki ini kan abang sempat kayak apa namanya kayak nganggap adik sendiri lah gitu kan. Ternyata kan hipo dan lain sebagainya ini yang tadi abang jelaskan. Kan ternyata abang juga sempat firasat bahwasannya kalau gue misalkan si Kiki ini amit-amit gak ada umur di Gunung Salak kan gimana pertanggungjawaban abang ke orang tua gitu kan. Itu kan jadi harus teman-teman mikirin kalau ngebawa teman tuh benar-benar harus tanggung jawab gitu kan. Betul. Ini kan poinnya nih gitu kan. Jangan sampai ketika teman kita ngalamin bodo amat lah, nggak boleh gitu kan. Nah terus bang gue pengen flashback lagi bang ke belakang, terutama Arca Domas. Karena kenapa? Karena gue belum pernah sama sekali ke Gunung Salak via Arca Domas gitu kan. Nah via Arca Domas ini termasuk jalur
ilegal atau legal? Mungkin sebelum abang jawab gue pengen soalnya abang kayak senyum-senyum gini nih gitu. Gue belain dikit nih bang. Oke. Mungkin kalau gue sih semua gunung pasti banyak jalur, sepakat gak bang? Ya kan? Ada jalur A, B, C, D, E, F. Mungkin dari pihak Taman Nasional atau Perhutani ada sebagian jalur yang diresmikan dan jalur legal. Tapi ada juga jalur-jalur yang sebenarnya dari dulu pun itu udah ada jalur, ya kan? Terutama kan ngelewatin beberapa situs gitu kan. Mungkin kalau gue nebak itu jalur ilegal, ya kan? Tapi legal untuk warga sekitar gitu. Gimana ya? Gimana ngomongnya? Itu benar banget gitu ya. Kayak mungkin ke ngambil pohon, nebang pohon, kayu gitu kan. Kayak gitu bang ya? Iya betul. Jadi masyarakat desa Arca-Domas itu namanya itu situs Cibalai ya. Cibalai. Desa Cibalai itu masih bergantung sama alam gitu. Jadi masih menghargai, ngelestariin alam juga, masih manfaatin di gunung. Jadi gunung itu masih tempat cari apa namanya? Cari makan ataupun cari rezeki lah. Dari jalur itu ya. Nah, jalur itu yang biasa sering dipakai. Dan gue juga nggak menyalahkan juga sih, karena kalau kita berpikir ke depannya kan, apa salahnya ketika pendaki lewat jalur ilegal? Ya kan nggak, kalau gue ngutip dari beberapa narasumber kan kita pendaki bukan nebang pohon dan sebagainya gitu kan, nggak merugikan dan nggak ngotorin tempat itu sendiri gitu kan. Jadi kalau untuk teman-teman sama bertentangan ilegal atau tidak, ilegal ataupun legal ya silahkan teman-teman semua berpikir positif aja. Yang penting kan itu dulu kalau kita itu kan ilegal secara hukum, ya kan. Tapi kan sebelum ada hukum kan ada peradaban di situ dulu gitu kan. Jadi kecuali teman-teman semua buka jalur, yang nggak ada jalur baru buka jalur baru tuh gue akan bertentang di situ tuh gitu kan. Kecuali emang punya basic dan sebagainya. Ini udah ada jalur kok gitu kan. Kadang gue juga naik Gunung Salak juga kalau bisa dibilang pernah lewat ilegal juga jatuhnya. Ilegal tapi bukan secara ilegal, gimana sih ngomong sih? Gimana tuh? Warga lah. Jalur warga lah gitu kan, yang ternyata itu ada jalur, berarti kan warga masih lalu lalang lewat situ kan gitu kan, berpikir positifnya kan gitu kan. Tapi kalau hukum ya terserah teman-teman semua gitu kan. Karena balik ke orangnya lah. Balik ke orangnya, karena gue nggak mau nggak munafik juga, gue pernah juga ilegal gitu kan. Tapi ilegal kan dalam artian ini udah ada jalurnya dan warga masih beraktivitas daerah situ gitu kan gitu aja bang ya. Oke, bang sebelum ditutup nih bang videonya nih bang. Ini kan karena udah 1 jam lebih, mungkin kalau gue ada waktu bisa kali antar ke Arca-Domas. Boleh banget bang, boleh tapi banget. Ayo. Di situs KBN aja. Enggak, karena puncak kan pasti sama nih. Entah itu Pak Salak 2, Salak 1 dan sebagainya. Tapi kan dari suasananya itu kan beda ya jelas. Apalagi terdapat banyak situs kan. Nah, itu kan yang harus kita gali gitu biar teman-teman tahu ternyata di kaki Gunung Salak nih ada tempat yang dulunya ada peradaban loh. Peradaban ya betul. Megalitikum, dan mungkin dulunya adalah bekas kerajaan loh kan gitu kan. Itu suka banget gitu dengan hal-hal kayak gitu. Mungkin nanti Mang siapa tadi? Mang Ateng juga gitu kan, mungkin bisa ngajak warga juga jelasin apa sih muasalnya tempat ini. Nah, nantinya kita publikasikan bahwasanya oh ini Indonesia nih banyak sekali cagar budaya peninggalan nenek moyang kita sebagai pendaki bukan pelaut, karena kan gunung jadi pendaki bukan pelaut. Oke, kira-kira apa nih bang hikmah atau pelajaran yang bisa abang ambil atau mungkin gue ambil untuk di-share ke teman-teman semua dari pengalaman abang ke naik Gunung Salak itu nih bang, atau mungkin pesan lah gitu? Pesannya ya, yang penting kita saling menghargai ya bang ya. Yang pertama, yang kedua jangan Gunung Salak dulu deh, semua gunung itu sama. Betul. Ya, tergantung niat kita. Kalau misal niat kita pengen nyari pengen nyari tahu suatu sejarah ke gunung tersebut, insya Allah kita pasti ditemuin sama sejarah itu bang. Pasti yakin. Tapi kalau yang aneh-aneh lain cerita. Kalau yang aneh-aneh lain cerita. Apalagi tadi tamunya juga bawa miras ya. Ya miras. Ya. Oke. Itu kan karena ya mungkin kita juga dibohong kebobolan lah kesannya gitu. Iya. Yang penting kan jujur itu lebih diutamakan lah. Gitu. Betul. Orang jujur itu diterima di masyarakat di mana-mana. Betul.
Oke. Jadi intinya adalah jangan bawa benda-benda yang memang ada Rossi lagi lewat sama Pedrosa. Tadi Rossi duluan nih karena Pedrosa nyusul nih. Apa namanya? Yang penting kalau naik gunung niatan kita kayak gimana Ya, gitu kan. Terus jangan bawa yang macam-macam, bawanya satu macam aja gitu kan. Jangan macam-macam gitu kan. Terus kemudian didampingi sama orang yang memang kalau misalkan teman-teman semua belum pernah lewat jalur situ, ambillah warga-warga situ memberdayakan gitu untuk nganter ke sampai puncak sampai kembali, karena warga situ pasti tahu nih tentang perjalanan itu kan poin pertama banget nih atau poin penting ini. Oke. Terima kasih sekali lagi nih Bang Fahmi karena udah jauh-jauh dari Arca Domas, Gunung Salak padahal mah gitu kan, tapi Arca Domas gitu kan, yang udah membagikan pengalamannya ke teman-teman semua. Mungkin nanti teman-teman semua yang mau lewat Gunung Salak via Arca Domas silakan aja tuh ya DM Bang Fahmi lah ya, nanti kita inilah gitu, karena biar ini loh di jalur lain selain Gunung Salak yang itu jalurnya gitu kan, jadi pengen tahu juga kan nggak masalah gitu. Oke. Dan ini teman-teman semua, cerita dari Bang Fahmi ini bukan untuk nakut-nakutin nih ke teman-teman semua ketika mendaki Gunung Salak via Arca Domas, Cidahu, Cimlati dan Cici yang lainnya gitu kan, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Fahmi, makasih banyak nih. Alhamdulillah. Bungkus.